adik-adik, kita berjumpa lagi di dalam persekutuan sekolah minggu. Siapa yang bersemangat hari ini untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya pasti bersemangat ya memuji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita bersuka cita. Bersuka cita kenapa? Karena kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah tapi sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, Lause mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu yuk. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Lause akan pimpin di dalam doa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kami boleh sama-sama berkumpul untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui persekutuan sekolah minggu hari ini, kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita kan percaya ya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha perkasa. Allah yang kuat. Dia yang akan memberikan kekuatan dan menghibur kita. Jadi kalau kita lagi sedih, kita lagi ada masalah, kita bisa datang kepada Tuhan. Nah adik-adik, karena itu Lause mau mengajak kita menyanyikan satu pujian. Nama pujiannya adalah Di Badai Topan Dunia. Wah, tadi pujiannya mengingatkan kita bahwa setiap kali kita ada masalah, kita sedang bersedih, kita bisa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat di mana kita bisa berteduh, tempat di mana kita bisa berlindung. Nah adik-adik, kan kita sudah memasuki bulan Desember, iya kan? Nah karena itu kita kan sebentar lagi akan merayakan yang namanya Natal. Dan suasana Natal sudah bisa dirasakan bahkan di awal bulan Desember. Nah karena itu Lause mau mengajak kita untuk sama-sama mengangkat satu pujian juga yang bernuansa Natal. Yaitu pujian dari Pulau dan Benua. Dari pulau
Yeay, gloria bagi nama Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang semakin dipermuliakan. Nah adik-adik, kita juga mau mengangkat satu pujian lagi. Pujian ini ingin mengingatkan kita agar kita tidak hanya berfokus kepada Tuhan, kita tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mengasihi sesama kita. Nah adik-adik, yuk Lause mau mengajak kita untuk mengangkat satu pujian juga, yaitu pujian Di Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Nah, biarlah melalui pujian tadi, kita sama-sama mengingat bahwa kita bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mengasihi sesama, mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi Lause kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, untuk mempersiapkan kita akan mengangkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi Lause ucapkan shalom adik-adik. Wah, pasti semuanya bersemangat ya. Semuanya pasti bersuka cita ya. Nah, sekarang saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, Lause mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Yuk, Lause akan pimpin ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat kami boleh semakin mengasihi Tuhan
dan kami juga boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause ingin kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Mari kita ambil Alkitab kita masing-masing ya. Kita buka dari Lukas. Kita buka ya dari Lukas 3. Lukas 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Lause ulangi ya. Lukas 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Sudah ketemu semuanya? Lukas itu ada di Perjanjian Baru ya. Jangan cari di Perjanjian Lama. Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Sudah ketemu ya? Oke. Langsung bacakan ya untuk adik-adik ya. Nah, adik-adik silakan perhatikan Alkitabnya masing-masing ya. Oke. Langsung bacakan nih buat adik-adik. Judulnya adalah Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan dan berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Nah, adik-adik, siapa di antara kita yang suka menonton film Avenger? Coba angkat tangannya masing-masing.
Lause juga suka menonton film Avenger. Kenapa? Karena film Avenger itu sangat keren. Di sana kita bisa bertemu dengan superhero. Siapa superhero kesukaan adik-adik? Coba siapa? Coba sebutkan. Satu deh. Satu yang adik-adik suka tokoh superhero-nya. Wah, pasti banyak ya. Mungkin ada yang suka Iron Man. Wah, yang bisa tembak laser ya. Ada yang suka Thor, yang bisa memanggil petir. Atau mungkin ada yang suka Captain Marvel. Karena keren kan, cewek tapi dia punya kekuatannya luar biasa. Wah, atau jangan-jangan di sini ada yang suka Hulk. Yang gede gitu kan, karena tenaganya besar. Wah, karena hebat begitu ya. Wah, banyak sekali pasti superhero yang kita suka masing-masing, begitu kan? Nah, adik-adik, kenapa para superhero ini disukai oleh banyak orang? Termasuk adik-adik dan Lause. Kenapa bisa kita suka dengan superhero? Karena begini adik-adik, karena mereka itu punya kekuatan super, iya kan? Kayak Iron Man tadi kekuatan supernya apa? Bisa tembak laser, dan bahkan di film Avenger yang terakhir Iron Man terlihat kuat sekali kan. Ada mungkin yang suka Spider-Man. Kenapa? Karena dia bisa tembak jaring laba-laba. Wah, keren ya. Atau enggak ada yang suka sama Thor. Kenapa suka sama Thor? Karena ternyata Thor itu bisa memanggil petir. Wah, lihat ya adik-adik ya. Ternyata superhero-superhero yang ada di film Avenger mempunyai kekuatan super. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata nih ya, Lause mau kasih tahu satu rahasia. Ternyata Lause dan adik-adik semua, kita punya kekuatan super. Loh, wah, kekuatan super? Apa itu kekuatan super kita? Nah, tahu nggak adik-adik? Ternyata kita punya kekuatan untuk bertobat. Bertobat. Hah? Bertobat? Loh, kalau begitu apa dong yang dimaksud dengan bertobat? Nah, bertobat ini maksudnya begini adik-adik. Kita menyesali perbuatan kita di hadapan Tuhan, lalu kita minta ampun ke hadapan Tuhan, dan disertai juga dengan sikap kita tidak mau mengulangi dosa yang sama lagi. Lihat ya adik-adik ya, Lause ulangin ya. Apa sih yang dimaksud dengan bertobat, Lause? Bertobat artinya kita menyesali perbuatan kita nih, karena kita tadi sudah berdosa. Lalu kita minta ampun kepada Tuhan. Dan setelah minta ampun kepada Tuhan, kita berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulangi dosa yang sudah kita perbuat. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kalau adik-adik lihat ke dalam pembacaan kita juga hari ini nih, tadi di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 14, kita kan bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis juga memberitahukan kepada orang-orang pada saat itu untuk bertobat. Kepada orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Kenapa dikasih tahu, bertobat, yuk kamu bertobat. Bertobat. Kenapa Yohanes Pembaptis harus mengatakan, harus mengajak mereka untuk bertobat? Kenapa? Karena begini adik-adik, ternyata orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka berpikir karena saya keturunan Abraham, makanya saya tidak perlu bertobat. Jadi kalau saya berbuat dosa, ngapain sih saya minta ampun kepada Tuhan? Tuhan kan pasti udah ampunin. Nah, Yohanes Pembaptis bilang, kamu tidak boleh begitu. Kalau kamu berbuat dosa, maka kamu harus minta ampun kepada Tuhan. Kamu harus bertobat kepada Tuhan. Nah, tapi pertobatannya bukan cuma sekedar begini, Tuhan ampunin saya, tapi besoknya dia ulangin lagi dosa yang sama. Enggak mau. Yohanes Pembaptis bilang pertobatan itu bukan begitu. Pertobatan itu apa? Berarti kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi besoknya kita tidak lagi melakukan dosa yang sama. Nah, makanya dari itu kalau adik-adik lihat ya tadi
tadi kan ada dua jenis orang kan yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Ada pemungut cukai dan ada juga prajurit. Nah, ketika pemungut cukai datang kepada Yohanes Pembaptis, mereka bertanya begini, Yohanes Pembaptis, aku mau bertobat juga nih. Gimana dong cara bertobatnya? Nah, Yohanes Pembaptis bilang begini, kalau kamu ingin bertobat, berarti kamu tidak boleh mengambil uang rakyat lagi. Nah, kenapa Yohanes Pembaptis ngomong begitu? Karena begini adik-adik, ternyata pemungut cukai pada saat itu, mereka seringkali mengambil uang rakyat terlalu banyak. Misalnya, pemungut cukai harus ngambil dari rakyat sebesar Rp5.000. Tetapi yang dilakukan oleh pemungut cukai apa? Mereka mengambil lebih loh. Mereka bukan mengambil Rp5.000, tapi yang mereka ambil berapa banyak? Rp10.000. Atau bahkan bisa jadi mereka mengambil Rp100.000. Wah, banyak sekali kan perbedaannya. Nah, berarti secara tidak langsung para pemungut cukai pada saat itu suka mencuri uang rakyat. Nah, kalau mereka bertobat, Yohanes Pembaptis bilang apa? Kamu bertobat, minta ampun sama Tuhan, tapi nanti ketika kamu pulang, kamu melakukan pekerjaanmu, kamu tidak boleh lagi mencuri uang rakyat. Itu baru namanya bertobat. Nah, tadi itu pemungut cukai. Setelah pemungut cukai datang nih, prajurit, kucuk datang. Mereka bilang begini, Yohanes Pembaptis, saya juga mau bertobat, tapi apa yang harus saya lakukan agar saya juga bisa menunjukkan pertobatan saya? Nah, Yohanes Pembaptis bilang begini, kalau kamu mau bertobat, kamu tidak boleh menindas rakyat dan memeras rakyat. Jadi prajurit-prajurit zaman dahulu, mentang-mentang mereka kuat, mentang-mentang badan mereka besar, akhirnya yang mereka sering lakukan apa? Mereka sering menindas rakyat, mereka sering mengambil harta rakyat. Wah, itu gak boleh. Kata Yohanes Pembaptis bilang apa? Kalau kamu bertobat, berarti setelah kamu pulang dari tempat ini, kamu melakukan pekerjaanmu sebagai prajurit, kamu tidak boleh lagi menindas rakyat, dan kamu juga tidak boleh memeras rakyat lagi. Nah, itu baru namanya bertobat. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya begini. Gimana dengan kita hari ini? Adik-adik sudah bertobat belum? Apakah adik-adik ketika berbuat dosa di dalam kehidupan adik-adik, adik-adik sudah bertobat belum kepada Tuhan? Nah, contohnya begini. Katakanlah setiap hari kita sering nih melawan orang tua. Kita kesel sama orang tua. Kita lagi main nih ya, kita lagi main komputer atau HP atau mungkin kita main PS begitu ya. Lagi asik-asiknya nih, tiba-tiba orang tua kita datang, terus orang tua kita bilang begini, ayo cepetan makan dulu, jangan main terus. Atau enggak dibilang begini, kok kamu main terus, ayo belajar, berhenti main, ayo cepetan belajar. Terus kita bilang begini, mama, aku gak mau, aku kan lagi main PS, aku kan lagi main HP, ini lagi seru loh. Kenapa sih mama suruh aku belajar? Kenapa sih mama suruh aku makan? Kenapa sih mama suruh aku sapu sama ngepel rumah? Gak mau ah. Nah, adik-adik, kita gak boleh begitu. Kalau kita begitu, kita harus bertobat. Ingat bertobat gimana? Kita menyesali perbuatan kita minta ampun kepada Tuhan, dan besoknya atau setelah minta ampun lama dari Tuhan, kita belajar untuk taat kepada orang tua. Karena kalau kita taat kepada orang tua, kita sebenarnya juga taat kepada siapa? Tuhan. Betul, kita taat kepada Tuhan. Nah, contoh lainnya. Misalnya nih, adik-adik lagi berantem sama teman-teman adik-adik. Entah mungkin teman-teman yang di sekolah, atau mungkin teman-teman yang ada di sekitar rumah adik-adik begitu ya. Adik-adik berantem karena dia sering ngejek adik-adik begitu. Aku gak mau main sama dia, dia suka ngejek aku,
dia suka bully aku gak mau. Nah adik-adik, kita harus bertobat. Karena begini adik-adik, Tuhan Yesus tidak mau kita berantem loh dengan teman kita. Tuhan Yesus tidak mau. Nah, yang Tuhan Yesus mau itu apa? Kita bisa berteman dengan semua orang. Bahkan termasuk orang-orang atau teman-teman kita yang seringkali membuat kita merasa kesal. Nah, karena itu adik-adik, jadi kalau hari ini kita ada berantem dengan teman-teman kita, atau mungkin jangan-jangan kita sering mengejek teman kita sering bully teman-teman kita, maka kita harus bertobat. Kita harus menyesali perbuatan kita minta ampun kepada Tuhan, dan di hari berikutnya kita minta maaf juga kepada teman kita. Kalau misalnya teman kita mengejek kita, berarti kita belajar untuk apa? Mengampuni teman kita. Nah, seperti itu adik-adik. Contoh yang terakhir, misalnya siapa aja coba di sini yang malas baca firman Tuhan dan doa tiap hari? Ayo ngaku. Siapa ayo yang malas baca firman Tuhan dan doa tiap hari? Nah itu kan juga dosa. Tuhan kan sedih ya kalau ngelihat kita jarang baca firman Tuhan dan jarang berdoa tiap hari. Berarti kalau kita bertobat, maka kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita menyesali perbuatan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan nantinya kita bilang kepada Tuhan, Tuhan saya ingin belajar membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Nah itu baru namanya bertobat. Jadi adik-adik, penting sekali bagi kita untuk bertobat. Ingat, kekuatan super kita apa tadi? Kalau Iron Man bisa tembak laser. Kalau Thor tadi bisa pakai petir. Kalau Hulk dia punya kekuatan yang luar biasa besar, ya kan? Kalau Captain Marvel dia juga punya kekuatan yang hebat, yang luar biasa. Dia bisa terbang, dia bisa pergi keluar angkasa, wah hebat banget. Tapi Lause dan adik-adik juga punya kekuatan super. Apa kekuatan super kita? Kita bisa bertobat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, mulai hari ini yuk kita belajar ya, kita mau bertobat. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah, ingat kita harus bertobat. Karena Tuhan menghendaki kita untuk bertobat pada saat kita berbuat salah. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lause akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah belajar, ternyata kami harus belajar untuk bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kekuatan di mana kami boleh bertobat. Dan biarlah ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan di hadapan Tuhan, dan kalau memang perbuatan itu ada yang tidak baik, biarlah kami belajar untuk bertobat di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Yuk kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita akan angkat satu pujian persembahan kami. Dengan senang
Nah, adik-adik, kita baru saja tadi memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, tapi Lause ingin mengajak kita untuk berdoa lagi yuk. Lause akan pimpin di dalam doa persembahan. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Silakan adik-adik berdoa lagi, bersaat teduh pribadi di hadapan Tuhan. Dan ingat, tetap datang ya minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. See you next week.